Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffa ka'annahum bunyanun marsus. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ibu-ibu dan semuanya saja yang hadir pada kesempatan ini, kita bersyukur kepada Allah. Syukur ini adalah senjata pamungkas kita. Orang yang akan menikmati kenikmatan yang akan datang hanya mereka yang mampu bersyukur. Bersyukur itu artinya orang yang ikhlas. Orang yang ikhlas itu artinya orang yang bersih. Dari kata khalasa, ikhlas itu artinya bersih. Orang yang bersih itu apabila melakukan perbuatan, maka dia menyadari betul mengapa melakukan. Dan ketika melakukan perbuatan, dia tahu betul tantangannya, godaan-godaannya. Orang yang bersyukur adalah orang yang selalu menikmati, merasakan bahwa apapun pemberian Allah itu yang terbaik. Maka dia tidak mencela COVID, karena COVID itu adalah ciptaan Allah. Cukup menerimanya saja. Ini adalah ujian Allah, bahwa kita memang sedang diwajibkan, diperintahkan oleh Allah menghadapi situasi dan keadaan yang semacam sekarang kita alami. Salawat serta salam kita sanjungkan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga ya Allah dengan hal-hal ibadah-ibadah yang selama ini kita lakukan menjadikan kita semuanya mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu bersalawat kepada Nabi, karena Nabi adalah satu-satunya yang memegang hak syafaat. Tanpa syafaat Nabi, maka Allah tidak memberikan berkenan. Sedangkan syafaat itu hanya diberikan kepada mereka yang benar-benar mentaati Allah dan mentaati Rasul. Kata-kata benar-benar itu artinya sungguh-sungguh, penuh dengan keyakinan. Sehingga ibu-ibu yang saya hormati, yang namanya iman itu jadi mahalnya bukan main. Karena ketika kita meyakini, mempercayai sesuatu, sementara orang lain mentertawakan kita. Kita sujud sholat itu banyak orang yang tertawa. Bahasa mereka ngopo sholat. Buktinya orang yang miskin sholatin nemen dia tetap miskin. Buktinya orang kaya raya yang gak pernah sholat juga tetap kaya
raya. Buktinya orang yang sholat sujudnya nemen pol, ibadai nemen pol, ya sing kena COVID banyak. Ya nggak sih Pak? Yang kena COVID itu wong kafir tok atau orang Islam juga? Orang Islam juga. Ya, orang Islam juga. Sehingga banyak sahabat yang pada saat terjadi wabah, sahabat-sahabat dekat itu banyak yang kena wabah itu. Sa'ad bin Abi Waqqas adalah sahabat Nabi yang alimnya luar biasa. Ibadahnya tekun, panjenengan kalah. Kita kalah. Tapi beliau meninggal dunia syahid karena terkena wabah. Dan wabah itu menurut sejarahnya adalah disebut kolera. Kalau zaman sekarang namanya kolera juga nih. Nggih, taun. Nggih. Itu. Sehingga ibu-ibu yang saya hormati, pada kesempatan sore hari ini kita akan mengambil pelajaran bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan satu wacana untuk kita sekalian, bahwa tidak ada tawar-menawar. Yang namanya orang untuk bisa masuk surga syaratnya hanya satu, yaitu dunia. Syarat itu. Dan dunia inilah merupakan pula syarat untuk masuk ke dalam neraka. Manusia nanti dibelah menjadi dua oleh Allah. Sebagian masuk ke dalam surga dan sebagian lagi masuk ke dalam neraka. Kalau ada yang membawa Al-Quran, bisa bersama-sama dengan saya yang kita ambilkan dari surat Al-A'raf ayat 40, dimulai dari 40. Saya bacakan agak cepat karena waktunya pendek. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kadzdzabu biayatina wastakbaru anha, sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Nanti pertanyaannya, ibu-ibu, panjenengan termasuk mendustakan ayat Allah enggak? Gitu nanti kita pelajari. Wastakbaru, dan mereka itu sombong terhadap kedustaannya. La tufattahu, maka orang-orang itu tidak akan pernah dibukakan lahum, bagi mereka, abwabus sama, pintu-pintu langit, wala yadkhulunal jannah, dan mereka tidak pernah akan masuk ke dalam surga, hatta, sehingga yalijal jamalu fi sammil hiyat, kecuali kalau ada unta bisa masuk ke dalam lubang jarum. Kira-kira ada nggak unta yang masuk lubang jarum? Ibu, lah kalau panjenengan ditanya bagaimana cara memasukkan gajah ke dalam kulkas, bagaimana jawabannya? Bisa nggak? Bisa nggak? Bisa. Bagaimana cara memasukkan gajah ke dalam kulkas? Ya tinggal dituntun gajahnya, buka kulkasnya, lebokke gajah ke dalam kulkas, pintunya ditutup, selesai kan? Bisa nggak? Ya bisa. Itu. Yeah. Tapi itu kan cangkriman. Itu namanya cangkriman yang guguyonan. Namun Al-Quran di sini mengatakan, yaitu hatta yalijal jamalu fi sammil hiyat. Orang-orang kafir yang mendustakan ayat-ayat Allah
dan menyombongkan diri mereka terhadap ayat-ayat Allah, yang melecehkan, menghina dan lain sebagainya, la tufattahu lahum abwabus sama. Mereka tidak akan pernah dibukakan pintu-pintu langit, wala yadkhulunal jannah, dan mereka tidak pernah akan bisa masuk ke dalam surga hatta apa tadi? Hatta yalijal jamalu fi sammil hiyat, kecuali kalau ada unta yang bisa masuk ke dalam lubang jarum. Satu hal yang tidak mungkin. Artinya bahwa orang yang mendustakan agama dan sombong terhadap ayat-ayat Allah itu adalah orang yang belas tidak mungkin dia masuk ke dalam surga. Kemudian, Ibu, yuk sekarang tingkatan yang tertinggi adalah orang itu bukan ini sebut tingkatan-tingkatan ya. Nanti turun kita termasuk apa enggak? Sebab ini waktu yang bisa kita lakukan pembelajarannya kan sekarang, Ibu. Ya. Sekarang aja ada orang yang mengatakan, nek udan ya orang mangkat. Kan gitu ya, Bu ya. Ini yang melas juga loh. Melas juga. Pak Fuad ini dari Madukoro, Ibu, datang ke sini karena ada urusan rekaman. Dari Madukoro beliau jalan. Padahal tadi jam 1:30 pengajian bersama saya juga di panti, juga rekaman juga gitu. Ini untung masih Covid, Ibu. Lah nek tidak Covid ngikuti saya pengajian remek Pak Fuad. Gitu. Karena sehari minimal saya kan 5 atau 4 pengajian, bahkan nek dong pas heboh itu gitu. Sampai kadang-kadang sampai 6-7 tempat gitu. Ini saya mending hanya beberapa tempat. Sehari ini hanya 3. Ibu sekalian yang saya hormati, kembali lagi. Siapa itu yang dikatakan la tufattahu abwabus sama wa la yadkhulunal jannah, tidak akan dibukakan pintu karunia langit dan tidak akan pernah masuk ke dalam surga hatta yalijal jamalu fi samil hiyat, itu tadi. Ya, kecuali kalau ada jarum masuk ke dalam lubang unta, kan gitu. Boleh. Kecuali apabila ada unta bisa masuk lubang jarum. Enggak mungkin. Siapa yang enggak mungkin itu? 1, orang yang bukan agama Islam dan menghina ayat Al-Quran. Nah, enggak usah saya sebut. Ada enggak di Indonesia? Banyak. Saya mengatakan sampai mulutnya, ekspresinya kan aneh, jadi banyak gitu. Yang kedua, siapa orang ini? Yang kedua, orang ini adalah orangnya Islam, ngerti ning nek dong harusnya ngelakoni, dia menjawab lah legeh gue ngapa. Tentang sholat ayat Quran bukan? Quran. Tentang berbuat kebaikan Quran bukan? Quran. Tentang berbakti pada orang tua Quran bukan? Quran. Tentang sedekah Quran bukan? Quran. Semua yang tertuang di dalam Al-Quran dilecehkan, dia tahu dan dia tidak melaksanakan. Ini adalah orang yang kadzabu bi ayatina, mendustakan agama kami. Wastakbaru, dan mereka berbuat sombong anha terhadap ayat-ayat itu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga kita cari. Yang ketiga, sudah tahu
nanging malas melakukan. Ayo ini kita sekarang nih. Kita sekarang. Ada enggak ibu-ibu kita jangan jane wis ngerti nek kowe kan gawe Gusti Allah nang longan kok ya. Ada? Nggih. Ibu, salat tahajud itu dawuh Allah atau bukan? Salat tahajud itu dawuhnya Allah atau dawuh Rasul atau dawuh Allah dan Rasul? Yang mana? Dawuhnya Allah, dawuhnya Rasul atau dawuhnya Allah dan Rasul? Allah dan Rasul kurang apa? Ada yang belum melaksanakan? Ayo. Ini adalah orang yang kadzabu bi ayatina, mendustakan ayat kami. Hati-hatinya, Bu. Tapi kan udahlah, ndak usah gelisah. Le ora tahajud itu kan wingi, tadi malam, gitu. Allah itu kan menghitungnya kan yang terakhir, Ibu. Yang dihitung kan yang terakhir. Panjenengan paham enggak? Orang itu tidak pernah sholat, kemudian tobat sholat, seminggu sholat meninggal dunia. Sing dihitung le ora sholat atau le sholat? Le sholat, Ibu. Segitu mudahnya kok. Orang itu sholat terus. Habis itu orang punya problema gara-gara kena Covid, ya, musim Covid dagangannya ora payu blas njur frustasi. Wah, lega ya sarapan sembayang. Bayang nemen-nemen malahan bangkrut. Misalnya kemudian tidak sholat, kemudian setengah bulan kemudian dia meninggal dunia. Sing dihitung yang mana? Yang terakhir. Makanya Ibu, jangan pernah kita berprasangka jelek terhadap orang jelek. Sebab belum tentu orang yang dikatakan kita jelek akhirnya adalah jelek. Dan tidak selamanya orang yang kita acungi jempol gitu, ternyata sampai akhirnya tetap mendapatkan acungan jempol juga belum tentu. Sehingga ibu-ibu yang saya hormati, sampai Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, hei orang yang beriman, lima taquluna ma la taf'alun. Kamu mengatakan, kamu membaca, kamu tahu, lima taf'alun. Kenapa kamu tidak melaksanakan? Kabura maqtan mindallah an taqulu ma la taf'alun. Sungguh besar dosanya orang yang tahu, sudah membaca, tetapi dia tidak melaksanakan. Ya monggo ibu-ibu, ini koreksi besar-besaran untuk kita. Ditelusuri Ibu. Panjenengan yang selama ini katanya mengko welah ngesuk welah, jangan Ibu. Mengko itu belum tentu milik kita. Apa meneh ngesuk? Apa meneh minggu ngarep? Apa meneh bulan depan? Apalagi tahun yang akan datang, belum tentu milik kita. Yang milik kita yang mana? Sekarang. Ya. Monggo bersama-sama, panjenengan jangan memandang sinis dengan saya dong, Bu. Saya belum tentu lebih baik daripada panjenengan. Kalau saya matur begini ini karena yuk kita bersama-sama mengoreksi diri dawuh Allah supaya kita selalu mengoreksi diri kita masing-masing. Karena apa? Karena nasib kita nanti berbeda, nanti akan dituangkan di ayat berikutnya. Selanjutnya, cepat ya, Bu ya. Lahum min jahannama mihadu wa min fawqihim ghawash. Lahum bagi mereka min jahannama dari neraka jahanam itu mihadun tempat tidur. Orang kafir itu punya tempat tidur. Orang di neraka jahanam itu ternyata punya tempat tidur mihad. Wa min fawqihim,
Dan dari atas mereka ghawas, ditutup selimut. Wa kadzalika najzidz dzalimin, dan begitulah Allah memberikan balasan bagi orang-orang yang zalim. Apa yang dimaksud? Mereka itu ibu-ibu mempunyai tempat tidur, tapi tempat tidurnya berupa api dari neraka, dan di atas mereka ada selimut, tapi selimutnya itu juga berupa bara api. Pernah keselomot? Bu, pernah keselomot? Pernah kecipretan lengo panas? Rasane kaya ngopo? Yo dirasa-rasake kan gitu ya Bu ya. Kemudian kita ngerasake kita berada di tempat tidur yang terdiri dari panas api membara. Kemudian kita diselimuti juga dengan selimut yang berasal dari api yang membara. Rasanya kaya ngopo? Dan itu tidak bisa mati. Persoalannya itu. Nek iso mati mono beres ya Bu. Lho pokoke kono kronyos kemudian kosong entek. Dan di sana tidak berapa lama, bisa selama-lamanya. Kapan kita menghindar dari hal tersebut? Hanya satu tempat, dunia. Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah perkara-perkara rekoso. Yang rekoso itu dawuhnya Allah, rekoso itu dawuhnya Rasulullah. Sore-sore mangsane liar-liar di rumah ya Bu ya, mangkat pengajian. Setan gudo mangkat Bu. Ora penak nek yen ora mangkat, ora ketang mengko liar-liar terus nang masjid. Iya, kemudian ada yang jawab, gitu jur akhirnya mangkat tekan masjid, jur liar, nggak ada yang kesindir, nggak ada. Ya, kalau ada saya nggak berani malahan. Kemudian Allah mengatakan selanjutnya, sekarang orang yang beriman. Walladzina amanu wa amilus shalihat, dan orang-orang yang beriman, karena iman dia melakukan amal soleh, karena iman dia ngaji, karena iman dia berbuat baik pada tetangga, karena imannya dia berbuat baik kepada anak-anak, suami dan keluarga, karena iman dia bersedekah, karena iman dia tidak mau gelendengi orang, karena iman dia melakukan hal-hal yang diridai oleh Allah atas perintah Allah dan Rasulullah. Itu namanya amal saleh. Itu yang sedang kita perjuangkan terus Ibu. Terus kita berjuang. Ojo ngantek nyong nesu, ora sah merengut lah, nyong moh patu, nyong moh nglendengi. Bismillah, timbang kaya ngene nyong tak njukuk Quran, maca Quran untuk berzikir dan lain sebagainya. Itu yang dinamakan amal saleh. Rekoso enggak? Rekoso itu. Siapa bilang enggak rekoso? Lah wong tidur baru bisa tidur jam 11:30. Iya kan? Jam 2:30 harus bangun. Kenapa? Mau sujud kepada Allah. Rekoso enggak? Rekoso. Namun kemudian Allah memberikan peringatan pada kita, la nukallifullahu nafsan, atau la nukallif nafsan illa wus'aha. Kami tidak pernah memberikan beban pada manusia kecuali dia mampu melaksanakan. Allah tidak akan pernah menurunkan COVID kecuali orang-orang mukmin beriman yang ngaku beriman, tandanya pasti mampu bertahan ketabahannya selama ada COVID ini. Yang penting kita selalu berikhtiar, Ibu, jaga jarak, pakai masker,
makanan yang bergizi,